komponen. Jadi di dalam ayat-ayat di dalam surah Ahzab berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW itu ada sekelompok yang merupakan judul-judul kira-kira ya. Artinya kita tidak bisa mendalami kalau hanya ayat itu gitu ya. Jadi ada model suatu surah misalnya yang penting sekali. Misalnya surah Yasin. Mengapa itu dikatakan jantungnya Al-Qur'an? Karena di situ merupakan pokok-pokok yang akan dipahami dengan melihat surah-surah lain gitu ya. Begitu juga berkenaan dengan Muhammad yang keempat ini ya. Merupakan pokok-pokok. Mari kita lihat ya. Ayat yang ke-46 ya. 45-46 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, hai nabi, maksudnya Muhammad ya. Sesungguhnya inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan ya, sebagai da'i ya, ilallah biizni, sebagai da'i mengingat Allah, kepada Allah ya, dengan izinnya, dan wasirajam munira, dan menjadi pelita yang bersinar, sirajam munira. Jadi banyak tugas Rasulullah SAW, banyak tugasnya ya. Syahidah, menjadi saksi, mamasyira, sebagai pembawa berita gembira, wa nazira, sebagai pemberi peringatan, wa da'iyah ilallah, sebagai da'i, sebagai penyeru kepada Allah, biizni, dan kesemuanya itu wasirajam munira ya, sebagai pelita yang bersinar gitu ya. Babasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang mukmin, bi anna lahum, bahwasanya bagi mereka minallahi fadlan kabira, bagi mereka itu anugerah karunia Allah yang maha besar. Jadi kita melihat bagaimana tugas-tugas Rasulullah SAW. Ada empat juga ya, mengenai berita daripada tugas-tugas Rasulullah. Betul. Mari kita lihat surah Al-Jumu'ah. Ini yang pertama, ini tugas Nabi Muhammad SAW yang pertama, kelompok pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Raja ya. Ini sebagai pengantar ya, bahwa ayat-ayat selanjutnya merupakan ayat-ayat penting
dan berkenaan dengan waktu. Saya sudah sampaikan bahwa Allah berdimensi besar. Alhamdulillah berdimensi banyak frekuensi. Subhanallah itu berdimensi waktu, siang, malam, sore, pagi. Menunjukkan ini lama, persoalannya mau makan waktu. Nah, gitu kan? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang ada 4 sifat al-asmaul husna. Biasanya 2. Wa huwal azizul hakim. Aziz dengan hakim biasanya 2. Nah, kalau 4 ini berarti menunjukkan penting sekali. Gitu. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ada 4 pengantar di dalam Al-Asma Al-Husna, mengantarkan tugas-tugasnya. Ya. Al-Malik menunjukkan raja, kekuatan, tapi terstruktur. Ya. Raja, ada wakil raja, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada bagian-bagian yang melaksanakan tugas. Cuman bedanya kalau Al-Malik itu semua tahu semuanya. Kalau presiden mungkin hanya sebatas pengetahuannya, ada batas. Menteri juga pengetahuannya ada batas. Ini harus tahu semua, ya. Al-Malikul Qudus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana, mengantarkan tugas-tugas Rasulullah SAW. Ya. Tugas Rasulullah SAW itu ada 4 juga. Nah, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil Malikul Qudusil Azizil Hakim. Ayat kedua, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kamu, kaum yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri, yang membicarakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, menyucikan jiwa, mengajarkan kepada kitab dan hikmah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam keadaan nyata, sesat yang nyata. Nah, ini, ya. Jadi ini tugas Rasulullah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah minhum. Dia yang mengutus ba'atsa fil ummi kepada kaumnya yang buta huruf, yang tidak mampu membaca, rasulan, seorang rasul di antara mereka. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang lahir dari masyarakatnya sendiri. Apa tugas-tugasnya? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayatnya, membacakan Al-Quran. Lain yatslu itu berarti yang kedua, ya. Ada yang namanya Quranan, ada yang nama tilawatan. Yatslu itu tilawatan, ya. Membacakan sambil membuat mereka mengerti, memahami, gitu ya, sehingga itu bisa dilaksanakan, gitu ya.
Setelah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakki, membersihkan hati mereka dari sifat syirik, sifat-sifat yang tidak terpuji, menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji, ya. Terutama pada awal-awalnya adalah mensucikan dari kesyirikan, ya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Ada 4, ada strata 4 capaian di dalam membahas, dalam mengkaji Quran, ya. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dulunya sebelum datang Nabi Muhammad berserta Quran, saya ingatkan kembali, Nabi Muhammad dan Quran itu seolah-olah sinar dari Tuhan, ya. Wa in kanu min qabl, dan sungguh mereka adalah dahulunya benar-benar lafi dhalalim mubin, benar-benar sesat sebelumnya itu. Nah, selanjutnya, ya, kepada pengikutnya, pada kita, ya, tentu kepada kita, dan seterusnya. Wa akharina minhum, dan kepada kaum, wa akharina minhum, para kaum-kaum yang tidak sempat ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu, ya, mihim, kepada kaum-kaum, kelompok-kelompok masyarakat, lamma yalhaqu bihim, bertemu dengannya, dengan mereka, menyampaikan. Tugas kita menyampaikan siapa saja, ya. Ada ulamanya, ada ulama itu dikategorikan sebagai yang mewarisi kenabian. Mewarisi kenabian bukan sesuatu yang terlalu istimewa, bukan. Istimewa, tapi bukan terlalu istimewa, karena tujuannya sama. Yang namanya ulama itu dalam, jadi ada 2 pengertian ulama, pengertiannya yang masing-masing melihat fungsinya, ya. Al-ulama itu menurut Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau menurut Rasulullah adalah yang mewarisi kenabian. Tujuan akhirnya adalah orang yang takut kepada Allah. Itu tujuan akhirnya, siapapun dia, ya. Siapapun dia, karena pengetahuan sehingga dia takut kepada Allah. Itu tujuan akhir. Sedangkan kedudukan para ulama sebagai warasatul anbiya, mewarisi Rasulullah, adalah wasilah. Dengan mewarisi, ya, ilmu-ilmu kenabian, maka mudah-mudahan dia jadi orang takut. Nah, orang takut oleh karena ilmu. Sekarang kita perhatikan, ada nggak ulama yang tidak takut kepada Allah? Banyak ulama-ulama yang jelek gitu. Tapi siapapun juga, ya, orang-orang yang biasa-biasa saja, kalau dia menghasilkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat ilmu yang diketahuinya, dia termasuk ulama, gitu, ya. Nah, jadi ada 2 definisi yang tidak bertentangan, ya. Wa huwal azizul hakim. Saya sudah sampaikan, penutup ini ada 2, aziz dan hakim. Ini berarti maha perkasa,
Berarti tuntutan menyampaikan ini kepada yang belum ketemu Rasulullah SAW adalah sangat keras. Ya, tuntutannya itu betul-betul tuntutan yang sangat keras. Tapi, ya, kalau kita lihat dua ayat ini, Al-Hakim, dia maha bijaksana. Kalau kamu memang pengen menyampaikan kepada yang bukan seagama dengan kamu, cuman sekadar memberi contoh kelakuan-kelakuan yang baik, ya, sifat-sifat yang terpuji, sehingga orang-orang yang non muslim itu menjadi hormat. Tujuan dakwah itu bukan langsung supaya orang masuk Islam, bukan, ya. Sekadar mengingatkan, memberitahu yang tadinya dia benci karena tidak tahu mengenai ajaran Islam, atau sengaja dimasukkan unsur-unsur yang membuat kebencian, ya, sehingga dia paham, oh ini Islam itu begini, sehingga dia paham. Itulah dakwah, ya. Tadinya benci, dia tidak benci, lama-lama cinta, itulah dakwah. Namun kalau tidak bisa, Allah Maha Bijaksana, paham dia bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan menugaskan sesuatu di luar kemampuan kita. Nah itu, ya, di luar kemampuan kita nggak bisa, gitu, ya. Itulah maksudnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat-ayat Quran dengan baik sehingga timbul semangat. Kalau kita nggak belajar Al-Quran, 6.236 ayat yang merupakan petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang takwa, kita abaikan, nyesal nantinya. Karena Al-Quran itulah akan jadi pasal-pasal yang mengadili kita, ya. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran merupakan pasal-pasal yang mengadili kita. Kalau selama di dunia ini kita bisa melaksanakan ayat-ayat Al-Quran, ya, insya Allah dia akan membela kita, menjadi syafaat pada waktu kita di akhirat nanti. Seandainya kita tahu tugas-tugas kita banyak, ya, tugas-tugas sebagai yang memberi kabar gembira dan sebagainya, kita nggak mampu. Ya Allah, aku nggak mampu, tapi aku tahu tugasku, ya. Maka itu istighfar itu ada dua macam. Satu istighfar untuk orang-orang beriman, satu istighfar untuk orang takwa. Yang takwa di dalam surah Al-Imran 133, yang beriman dalam surah Al-Hadid ayat 21. Mengapa Allah mengatur istighfar itu dua kelas? Mengapa? Karena istighfar yang pertama itu kita mengingat sesuatu yang kita lakukan, ya, dulu-dulu waktu kita masih muda, ya, kita terus istighfar. Oh, salah dulu, itu kan. Begitu juga kalau kita saat ini akan melakukan sesuatu salah. Kalau istighfar orang takwa itu karena pergeseran ilmu, pergeseran iman, dan pergeseran amal, gitu. Misalnya, ya, misalnya kita memberikan infak, ya, infak. Nah, nanti pada satu saat, ya, kita, oh, infak itu dua macam rupanya. Nah, gitu kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 dan 219. Infak yang pertama itu diperintah Nabi
madza yunfikun. Ya, apa itu infak? Ma anfaqtum min khair. Apa yang kamu berikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan sebagainya. Ya. Sudah itu kita tahu lagi madza yunfikun dalam ayat 219. Kul afwa, segala kelebihan. Segala kelebihan. Oh, aku nih kalau gitu salah. Mengapa diberi kesempatan ngurus masjid kita nggak lakukan? Ya gitu. Kul afwa, segala kelebihan, kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, kelebihan ide, kelebihan kemampuan memimpin, kelebihan kemampuan mengeksekusi, ya, kelebihan kemampuan dalam networking. Salah, aku dulu kurang, aku pikirannya infak itu ngasih uang saja. Nah, ngasih uang 500, 100, 200. Ternyata pengetahuan kita terhadap infak itu sesuatu yang luar biasa. Kita nggak tahu. Setelah kita belajar Quran, oh iya, astagfirullah. Nah, itulah istighfar orang yang takwa. Karena perubahan ilmu, ya, perubahan amal dan perubahan iman. Saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.